Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sumber Daya Manusia dalam Bisnis. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri dan materi kedua akan dibacakan oleh Elia Ramadhani Tambunan. Baiklah, langsung saja materi pertama akan saya bacakan. A. Peran sumber daya manusia. Tuntutan terhadap peran baru fungsi sumber daya manusia sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Ulrich, seorang profesor di bidang pengembangan perusahaan dari Universitas Michigan, Rich 1997. In the field of human resources, that rights have been proclaimed. Eulogists write and F. and funerals prepare for the demise of the Howell function. But these eulogies are premature. However, as we know it, with images of policy regulators, administrative guardians has passed, and the rise of the new Howell is well underway. Dari ungkapan di atas, terlihat bahwa peran tradisional fungsi sumber daya manusia yang selama ini ada tidak dapat lagi dipertahankan sepenuhnya seperti dulu bila fungsi tersebut ingin tetap hadir dalam bisnis. Peran tradisional ini bukanlah tidak penting, namun peran tradisional tersebut harus diperluas dan diperkaya. Untuk itulah, maka fungsi sumber daya manusia yang ada di perusahaan harus sudah mulai melakukan perubahan perannya. Dari pemain peran tradisional yang pasif menjadi pemain peran yang bertindak proaktif dan memberikan nilai tambah kepada perusahaan. B. Peran baru sumber daya manusia. Menurut Ulrich 1997, fungsi sumber daya manusia harus menetapkan standar yang lebih tinggi dari yang telah mereka miliki hingga saat ini. Mereka harus menggerakkan para praktisnya yang lebih tinggi dari peran sebagai polisi atau penjaga kebijakan atau peraturan, sehingga dapat menjadi mitra, pemain, dan pelopor dalam memberikan keuntungan kepada perusahaan. Untuk itulah, Ulrich 1997 menyarankan 4 peran baru yang harus dimainkan oleh fungsi sumber daya manusia dan para praktisinya agar dapat memberikan hasil dan menciptakan keuntungan dari keberagi bisnis. Yang kedua, ahli di bidang administrasi. Yang ketiga, pendukung dan pendorong kemajuan karyawan. Dan keempat, agen perubahan. Baiklah, langsung saja materi kedua akan dilanjutkan oleh Elia Ramadhani Tambunan. Ya, bagi semua manajer. 1. Aspek lini dan staf dari manajemen sumber daya manusia. Semua manajer dalam arti tertentu adalah manajer sumber daya manusia, karena mereka semua terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti perekrutan, wawancara, seleksi, dan pelatihan. Namun, kebanyakan perusahaan juga memiliki sebuah departemen sumber daya manusia dengan manajer sumber daya manusianya sendiri. 2. Wewenang lini versus wewenang staf. Wewenang adalah untuk mengambil keputusan, untuk mengarahkan kerja orang lain, dan memberikan perintah. Dalam manajemen, kita biasanya membedakan antara wewenang lini dan wewenang staf. 3. Tanggung jawab manajemen sumber daya manusia dari manajer lini. Menurut seorang ahli, penanganan langsung atas seorang merupakan, dan sudah selalu merupakan, suatu bagian terpadu dari setiap tanggung jawab manajer lini, dari presiden ke penyedia tingkat paling bawah. 4. Tanggung jawab manajemen sumber daya dari Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia memberikan bantuan spesial ini.
Dalam melakukan hal ini, manajemen sumber daya manusia menjalankan 3 fungsi yang berbeda. Yang pertama itu fungsi lini, yang kedua fungsi koordinatif, dan yang ketiga fungsi jasa staf. D. Berbagai aspek dalam perencanaan sumber daya manusia. A. Aktivitas kerja. Informasi biasanya dikumpulkan pada kegiatan kerja sesungguhnya dan dilaksanakan, seperti pembersihan, penjualan, kegiatan mengajar, atau pencatatan. Data seperti itu bisa juga menunjukkan bagaimana, mengapa, dan kapanpun seorang perlu menjalankan setiap aktivitas. B. Perilaku manusia. Informasi tentang perilaku manusia seperti merasakan, C. Standar kerja. Informasi juga dikumpulkan sehubungan dengan standar kinerja dari segi kuantitas, kualitas, atau kecepatan untuk setiap tugas jabatan. Berdasarkan mana seorang karyawan dalam jabatan ini akan dinilai. D. Konteks jabatan. Termasuk di sini informasi tentang bahan-bahan tersebut seperti kondisi kerja fiksal, jadwal kerja, dan konteks sosial dan organisasi. Tuntutan manusiawi. Akhirnya, informasi biasanya dihimpun sehubungan dengan tuntutan manusiawi dan jabatan, seperti pengetahuan atau keterampilan terkait pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan menurut atribut personal, kecerdasan, karakteristik fisik, kepribadian, minat. F. Perekrutan dan seleksi. Analis jabatan menyajikan informasi tentang apa yang dibawa oleh jabatan dan karakteristik manusiawi, apakah yang dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Informasi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan seperti itu digunakan untuk memutuskan orang macam apakah yang akan direkrut dan dipekerjakan. G. Penilaian kinerja. Semua penilaian kinerja bandingkan setiap kinerja aktual dari masing-masing karyawan dengan standar kinerjanya. H. Pelatihan. Informasi analisis jabatan juga digunakan untuk merancang program pengembangan. Karena analisis dari UN jabatan dihasilkan untuk keterampilan dan oleh karena itu pelatihan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.